Halo, selamat sore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke part 3-nya, teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya udah saya bahas bagaimana solusinya, terus juga sebelumnya udah saya bahas bagaimana cerita saya kena sensasi takut penyakit ini, teman-teman ya. Dan sekarang lebih ke kesimpulannya. Mungkin kamu bisa nonton dari awal sampai akhir, teman-teman ya. Oke, jadi sebelumnya juga saya mau ucapkan terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai sekarang. Terima kasih teman-teman ya, jadi kamu penonton setia saya. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Oke, jadi di part sekarang saya bahas bagaimana kesimpulannya ya. Tapi sebelumnya saya mau ingetin lagi bahwa di solusi udah saya bahas kan semuanya. Nah, untuk mau mengikuti atau tidaknya, saya nggak maksa, saya nggak nyuruh kalian buat mengambil keputusan, nggak sama sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu nyaman, kamu serak dengan solusinya, silahkan lakuin. Kalau misalkan nggak sama sekali, ya nggak apa-apa. Ya, karena juga kita di sini sama, nyari kenyamanan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu nyaman ya silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa, saya nggak maksa. Nggak usah ambil ribet teman-teman ya. Nah, jadi mungkin sekarang kesimpulannya, walaupun memang ya takut penyakit ini bisa buat kita pertama nggak pede, karena kita pasti, bukan kita ya, saya tahu kamu pasti berpikir bahwa umur kita masih muda tapi penyakit kita udah luar biasa, padahal ketika dicek kita baik-baik aja, ya nggak, ya kan? Saya pernah kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu sensasi itu sampai kayak gitunya, jadi berpikir bahwa kok kita masih muda tapi penyakitnya udah aneh-aneh gitu kan ya. Tapi ketika ke dokter baik-baik aja, ya itu jadi buat KPD. Terus juga takut penyakit juga, jadi pikiran kita jadi takut makan apapun ya, yang tadinya kita makan seenaknya tapi sekarang di stop banget. Contoh misal, jangan makanan lah, contoh kecil, jangan rokok teman-teman ya. Kita dulu perokok berat misalkan ya, terus kena anxiety, takut sensasi ini, berhenti aja total. Dari itu kamu mumet, padahal rokok itu sebelumnya bisa jadi kan, setelah kamu ngerokok kamu relax, kamu bisa berpikir. Nah, setelah kena anxiety kamu berhenti banget merokok, akhirnya kamu tambah mumet, tambah kena anxiety. Ya, itu kamu berhenti karena takut ya, karena takut penyakit teman-teman ya. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu, tapi bukan berarti di sini saya nyuruh ngerokok lagi, enggak. Tapi pengalaman saya kayak gitu. Saya pernah berhenti ngerokok berapa bulan ya, karena takut banget penyakit, malah stres. Akhirnya saya lawan, ngerokok lagi, relax lagi, sampai sekarang alhamdulillah teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kamu emang enggak ngerokok sebelumnya, jangan diikutin teman-teman ya. Nah, walaupun emang sensasi takut penyakit ini sampai segitunya, tapi pada akhirnya pasti hilang sih. Cuman garis bawahi, butuh proses teman-teman, jadi nggak ada yang instan. Sama halnya kayak takut mati, takut gila, itu sama halnya kayak gitu ya. Takut penyakit juga pasti hilang dengan sendirinya ya. Intinya gini loh, kamu harus berpikir kalau misalnya kamu masih muda ya, walaupun emang kamu udah tua juga harus punya apa ya, pikiran seperti ini. Tuhan ngasih kita kesehatan ya, Tuhan ngasih kita apa ya, masih bisa berpikir dengan positif ya. Terus kenapa kita masih kalah dengan pikiran kita sendiri yang negatif, yang nyangkanya kita penyakitan terus, padahal Tuhan ngasih kita sehat ya. Jadi jangan seuzon sama Tuhan teman-teman ya. Itu ya, kamu harus punya apa ya, harus kepikiran sampai situ lah. Jadi jangan seuzon sama apa yang dikasih Tuhan ke kita teman-teman ya. Terus yang kedua juga, kalau misalkan kamu takut penyakit nih, sampai kamu bolak-balik masuk IGD, diagnosa dokter cuma apa ya, paling parah lambung doang teman-teman ya, terus selebihnya nggak ada apa-apa lagi, ya kamu tinggal obatin aja lambungnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nggak percaya sama dokter ya. Jadi saya juga pernah debat sama dokter, saya nggak percaya apa yang diagnosa dokter buat saya ya. Dari situ saya kena apa ya, bentakan mungkin ya, sampai saya sadar. Jadi waktu saya diperiksa ya, saya bilang periksa doang, diperiksa, saya nggak percaya karena saya ngerasain berat banget, ini sesuatu yang berat, tapi dokter bilang biasa aja, nggak ada apa-apanya. Saya nggak percaya sampai dokter bilang, saya itu dokter ya, bukan apa-apa. Saya sekolah lama, saya juga belajar lama tentang ilmu medis, tapi saya baru nemu satu pasien yang nggak percaya sama saya. Nah, sampai segitunya teman-teman ya. Jadi sampai dikira saya tuh nggak percaya sama dokter. Tapi bukan berarti saya nggak percaya, tapi apa ya, jadi nggak bisa, ada sesuatu hal yang nggak bisa saya ungkapin teman-teman. Jadi emang dokter bilangnya nggak kenapa-kenapa, tapi yang saya rasakan itu lain lagi. Soalnya ini sesuatu yang besar banget ya, penyakit yang berat banget, tapi dokter bilangnya biasa aja inilah. Makanya apa ya, bukan berarti nggak percaya, tapi
kok dokter kayak gini tapi nyampe rumah sakit lagi gitu loh teman-teman ya. Nah makanya kalau misalkan kamu lihat pengalaman saya, kalau misalkan udah dibawa ke dokter diagnosa baik-baik aja, udah kamu percaya. Terus juga kamu belajar menghargai seseorang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dokter udah bilang kamu nggak apa-apa, tinggal lambung doang, obatin lambungnya, jangan banyak pikiran. Jangan berarti kamu bilang nggak percaya sama dokter, enggak, jangan, nggak boleh kayak gitu teman-teman ya. Jadi kamu percaya bahwa kamu itu baik-baik aja setelah diagnosa dokter. Jadi jangan maksudnya gini loh, kalau misalkan kamu sakit nih, terus kamu udah percaya duluan, ini nggak akan kenapa-kenapa. Nah nggak kayak gitu juga, tapi setelah diagnosa sama dokter baru kamu bisa tenang teman-teman ya. Jangan sama diri sendiri, jangan teman-teman, ntar masuknya ke self diagnosa ya. Nah jadi mungkin kesimpulannya kayak gitu aja teman-teman ya, karena singkat banget videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami, juga nggak ada kesalahpahaman di sini teman-teman ya. Dan terakhir perlu saya ingatkan lagi di sini bahwa di sini saya nggak nyuruh kalian buat mengambil keputusan. Jadi semenjak kamu nonton video saya jadi kamu enggan buat pergi ke dokter, nggak, jangan kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu udah sakit, udah urgent banget ya pergi. Jangan takut sama dokter teman-teman ya, jangan takut, justru sharing aja gitu. Kenapa yang kita rasain bilangin teman-teman ya. Jadi jangan dipendam sendiri, jangan nyari-nyari ilmu tentang kesehatan sendiri, jangan teman-teman ya. Kamu juga perlu berrelasi dengan langsung dengan ahlinya ya. Nah kalau misalkan di sini saya kan cuma sebagai pengalaman doang, jadi nggak bisa konsul masalah kesehatan, enggak lah, saya bukan ranahnya teman-teman, mohon maaf ya. Jadi nggak saya jawab kalau misalkan nanyain konsul masalah kesehatan, enggak saya jawab. Cuma di sini cuma berbagi pengalaman doang ya, nggak ada hal apapun selain di situ ya. Sering-sering doang bagaimana ini bagaimana itu, mudah-mudahan kan bisa bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan kamu agak kebuka pikirannya bahwa saya juga pernah mengalami hal serupa seperti kalian teman-teman ya. Nah itu maksud saya, bukan berarti saya ngajarin kalian ini enggak seperti kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin videonya gitu aja buat kesimpulannya. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang nggak enak teman-teman ya. Sekali lagi saya makasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir, makasih banyak teman-teman ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.